Teman-teman masih bersama saya di kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan. Di episode sebelumnya, teman-teman sudah belajar menggambar wajah. Nah, kali ini kita akan menggambar tubuh atau torso. Apa itu yang disebut torso? Nanti teman-teman akan dijelaskan. Juga apa saja yang harus teman-teman perhatikan ketika akan menggambar torso. Saya juga akan mengajak teman-teman belajar menggambar torso itu dengan pelukis-pelukis kita yang hebat-hebat itu. Ayo, kita lihat. Torso sendiri kan bagian tubuh yang biasanya sebatas yang saya tahu itu bagian tubuh antara kepala sampai kaki, sampai pertengahan kaki. Jadi lebih pada persoalan misalnya yang dinamakan torso itu lebih mengedepankan persoalan tubuh. Jadi biasanya kepala tidak ada, kaki bawah tidak ada. Jadi cuma tengah-tengah, tengah-tengah bawah di bawah itu. Torso itu juga bisa oleh karena kalau wajah itu bisa untuk mendeteksi bahwa ini laki-laki, persoalan gender, persoalan laki-laki atau perempuan. Torso kan memang nggak ada wajahnya, jadi yang berbicara itu adalah tubuh, makanya yang berbicara adalah tubuh. Nah, tubuh itu tidak harus, tapi dari lekuk tubuh, dari konstruksi proporsi itu bisa, ini laki-laki, ini perempuan gitu. Dan biasanya yang lebih ditekankan itu memang badan sekarang ini itu sampai pinggang. Dari pinggang itu sebenarnya kita juga bisa mendeteksi bahwa ini perempuan, ini laki-laki gitu. Makanya torso lebih menekankan itu. Jadi ini laki-laki apa perempuan, ini perempuan, ini laki-laki gitu. Untuk teman-teman untuk anatomi yang sekarang ini pengertiannya tentang torso. Torso itu apa sih, gambaran anatomi torso? Torso itu adalah sebenarnya gambar tubuh tanpa kepala, tanpa tangan, tanpa kaki. Jadi cuma hanya tubuh aja. Nah, di sini saya jelasin bahwa ini torso untuk laki-laki dari depan dan ini torso untuk perempuan dari samping. Jadi torso itu hanya untuk tubuh saja. Ya, ini kalau sekarang ini untuk gambar torso, anatomi torso laki-laki dan torso perempuan. Jadi seperti yang di awal-awal bahwa bentuk yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu, kalau laki-laki yang lebar adalah bahunya, kalau perempuan yang lebar adalah pinggulnya. Jadi pinggul laki-laki lebih kecil, jadi sudutnya seperti kalau yang laki-laki segitiga, ujungnya di bawah, kalau yang perempuan dia ada di yang lebar ada di pinggul. Jadi segitiganya lebih di atas lebih kecil, yang bawah lebih lebar. Nah, ini garis untuk laki-laki untuk dada ini plus ini ada garis lengkung ini untuk sudut iga sebenarnya. Jadi ini jadi satu kesatuan dengan nanti di ujung di leher, jadi menentukan bahu.
bahunya ini bentuknya sudutnya seperti ini. Jadi kalau digambar berarti seperti apa ya, lingkaran, setengah lingkaran tapi bentuknya kayak bulan sabit. Ini untuk iga sama ujung bahu. Sebenarnya untuk perempuan juga hampir sama, cuma kalau perempuan plus yang membedakan di dadanya. Pinggul juga pinggul lebih lebar. Kira-kira begini, ini saya ambil dari samping kalau untuk perempuan. Nah, untuk laki-laki seperti ini. Jadi dia baunya lebih lebar, kalau perempuan baunya lebih kecil, pinggulnya lebih lebar. Ini untuk menunjukkan bahwa menggambar torso perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi yang paling jelas ya cuma di bagian dadanya. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu toh apa itu torso dan bagaimana menggambar torso. Nanti kita akan memperdalamnya lagi. Teman-teman akan mendapatkan banyak hal yang sangat menyenangkan. Kita akan belajar cara mudah membuat tangan supaya kita gampang banget untuk menggambar anatomi yang dianggap paling sulit ini. Nah, skalanya sama. Sebelum kita menggambar gerak tangan, berlatihlah menggambar tangannya sendiri, ya. Supaya apa? Mengenal anatomi kita dulu. Dengan begitu kita punya kedekatan dengan tangan kita, apal dengan tangan kita. Jadi ketika kita gambar lebih mudah. Untuk membuat tangan kita, untuk mempermudah tangan kita, ada prinsip-prinsip atau tahapan yang perlu diperhatikan. Contohnya seperti ini. Kalau kita gambar seperti ini, gambarlah ini dulu, bentuk ini dulu. Nanti ini terakhir, ruas-ruas jari ini, jempol ini terakhir. Contohnya seperti ini. Nah, ini latihan pertama. Ya. Setelah itu bikin titik jari, nah seperti ini, 1, 2, 3, 4 titik. Nah, baru kita tarik garis. Nah, seperti ini kita tarik garis, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ruasnya kita bikin. Nah, ini kelingking. Nah, kemudian jari manis agak memanjanglah sedikit. Nah, jari tengah agak memanjang dikit. Telunjuk agak hampir sama dengan jari manis, tapi agak memanjang sedikit seperti ini. Nah, setelah ini jadi, baru kita detailnya. Nah, umpamanya seperti ini. Anggap aja ini 3 ruas. Oh, ternyata kepanjangan, baru kita pendekkan lagi sketnya. Nah, setelah itu bagi lagi. Oh, kepanjangan lagi. Kita pendekkan lagi. Setelah itu kita bagi 3, 1, 2, 3, kepanjangan lagi. Nah, kira-kira prinsipnya seperti itu. Ini adalah paling mudah. Ini seringlah berlatih seperti ini, supaya apa? Nanti kita bisa berlatih bagaimana tangan memegang. Nah, tangan memegang ini belajar dari tangan kita dulu. Umpamanya kita mau memegang ini, set, udah kita gambar. Nah, kita gambar seperti ini. Bikin globalnya dulu. Nah, setelah itu baru jempolnya. Nah, jempolnya begini. Nah, kita mau memegang apa? Umpamanya kuas. Nah, kuasnya agak terbalik. Oke. Ini ya, kuas. Setelah itu baru kita cari luas jari. Seperti ini. Jangan lupa kita
Kalau belum bisa, pakai tangan kita sendiri. Nah, luas jadi seperti ini. Lebih. Nah, mulai belajarlah terus seperti ini, diulang-ulang untuk membuat tangan supaya kita lebih mudah membuat gerakan tangan. Bikin gini. Nah, baru kita bikin kukunya karena yang tampak depan. Nah, jangan lupa ini. Tampak memegang, gerakan memegang kuas seperti ini. Nah, kita sudah membuat contoh bagaimana membuat tangan. Nah, ini sudah kasih luas-luas gini. Sama ini kukunya. Nah, ini kira-kira cara membuat tangan dengan gampang. Tapi kalau tidak dilatih agak sulit. Nah, setelah tangan, kita akan membuat kaki. Ini juga anatomi paling sulit. Nah, anatomi kaki ini juga hampir sama dengan tangan. Kita tetap membuat globalnya dulu. Nah, pemene kaki kita, anggap saja mata. Ini mata kaki. Nah, ini kaki. Prinsipnya sama, menggunakan ukuran seperti globalnya dulu. Nah, kalau ini dari 3/4 sama saja. Nah, ini yang membesar, ini yang mengecil karena ini perspektif. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita detail lagi supaya lebih jelas. Nah, ini ke kukunya. Lagi lebih pendek, semakin pendek. Seperti ini kira-kira. Kalau dari depan terjadi pemendekan lebih pendek lagi, pokoknya gini, prinsipnya sama, ini semakin membulat begini. Nah, pokoknya kita bikin dari depan, tampak depan, nah, seperti ini. Ini terjadi mengecil lagi, ini perspektif, oke. Nah, ini lebih membesar. Nah, ini kelihatan jempolnya lebih besar. Karena dari depan. Nah, seperti ini prinsipnya. Ini mengecil, ini membesar. Ini perspektif. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kukunya. Nah, kalau kita lebih jelas lagi, nah, seperti ini. Nah, kira-kira jika terjadi kesulitan, tetap saja prinsipnya sama, berlatih dan berlatih. Gitu kan. Nah, ini beberapa tips bagaimana membuat anatomi yang paling sulit, tangan dan kaki. Nah, nanti setelah bisa membuat tangan dan kaki luas, baru berpikir tentang otot-otot, bagaimana sih gelap terangnya. Kalau ini belum benar, nanti ototnya percuma membuat. Tapi benar semua dulu, baru berpikir otot dan gelap terangnya. Supaya nampak seperti objek aslinya, nampak luas dan bagus. Nah, belajar menggambar torso sudah. Lalu menggambar bagian tubuh lainnya seperti tangan. Teman-teman sudah mendapat banyak pelajaran tentang semua itu. Nah, sekarang teman-teman bisa mencoba mempraktekannya. Ayo, selamat mencoba, selamat menggambar. Nah, ini sekarang
anatomi ini ada posisi yang tidak berdiri statis. Ini pose laki-laki, anatomi laki-laki lagi berlari, lalu yang kedua duduk statis. Nah, ini perlu saya untuk anatomi ini saya perlu diisi dengan dagingnya. Ini kalau ini kan tulang. Ya, jadi sebenarnya menggambar anatomi dengan hanya seperti garis itu untuk mempermudah atau mempercepat atau pembuatan sketsa. Nah, begitu ini udah selesai, nah ini boleh kita isi seperti ini. Nah, ini yang posisi duduk. Ini kira-kira kalau duduk. Jadi nanti teman-teman kalau membuat gambar anatomi itu dengan garis seperti garis yang sederhana itu untuk memudahkan menggambar nanti pengisian otot atau dagingnya. Kira-kira seperti ini. Setelah tadi kita belajar anatomi manusia berdiri, terus bagaimanakah cara membuat anatomi tubuh manusia ketika duduk 3/4? Nah, di situ mungkin akan terjadi pemendekan karena dilihat dari depan. Kalau dilihat dari samping akan tampak normal, tapi karena kita melihatnya dari depan akan terjadi pemendekan pada kaki dan tangan. Seperti apa? Mari kita lihat. Pada prinsipnya cara membuatnya sama, yaitu dengan skala untuk mempermudah kerja. Nah, kita lihat ya, umpamanya kita mau membuat duduk 3/4, nah, sama saja dibagi 2. Nah, terus ini sama, 1, 2, 2. Nah, seperti ini. Nah, ini lagi. Nah, ini ketika kita pinggang karena kita duduk, nah ini kepala, nah, seperti ini, dikurangi kepala dan leher. Kita coba dulu, oke? Sama ketika kita duduk dari posisi ini sama nih, nah ini baunya, nah, seperti ini. Nah, ini udah bau, ini pinggul, pinggang. Nah, apalagi setelah itu kita tarik sama dibagi 2 lagi. 1, 2, 1, 2. Nah, seperti ini. Ukurannya sama. Ini untuk mempermudah kerja. Nah, ini kan tertaruh dari depan. Kalau ini kakinya agak membuka ke sini, semakin memendek. Nah, seperti ini. Kita coba ini boleh. Nah, tangannya pun sama, nah, dibagi 2 lagi. Seperti ini. Kalau semakin lebar ke sini, semakin terjadi pemendekan. Nah, seperti ini. Nah, ini agak lebih memudahkan kita ambil yang tengah tangannya, supaya kita pemendekannya tidak terlalu ekstrim. Nah, kita cek, kita kasih dagingnya. Oh, ini. Nah, kita sket dulu. Kita bikin, tadi laki-laki kita bikin perempuan. Nah, kita pinggulnya dulu. Atau ini kita coba ngasih dagingnya.
kita coba kasih bajunya. Oke, kita coba pakai kepala dulu. Ukurannya sama. Ini mata. Oke. Nanti detailnya kita bikin. Nah, setelah itu, ini kupingnya. Setelah itu kita kasih lehernya. Oke. Seperti ini. Kita kasih perempuan, kita kasih. Nah, setelah itu ini kasih baju untuk tangannya. Nah, ini turun daunnya, jangan lupa. Nah, ini kan kelihatan tubuhan perempuan. Nah, seperti ini. Setelah itu apa? Mau dikasih apa? Katakanlah, oh juga pakai celana jeans ada. Oh, pakai apa? High heel namanya gini. Kita skip dulu. Nah, ini pakai high heel. Ini supaya komplit. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kira-kira seperti itu membuat anatomi berdiri dan duduk dari depan dengan cara membuat skala. Ini sebenarnya hanya untuk memudahkan dan mempercepat kerja. Teman-teman sudah melihat bermacam karya lukis yang memperlihatkan torso dan tubuh manusia. Ada beragam pose, juga ada bermacam ragam ekspresi para pelukis ketika menggambarkan tubuh manusia. Itulah yang menyenangkan dari proses belajar seni rupa. Teman-teman mendapatkan banyak ragam pengalaman visual, membuat imajinasi teman-teman semakin kaya. Itulah yang membuat belajar seni itu makin menyenangkan.